Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yunus, masih di MGMP PKN SMK Darussalam Makassar, tentang masih di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas tentang wilayah Indonesia. Ya, sesuai yang Anda lihat di peta itu adalah wilayah Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 25A disebutkan negara Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian dipertegas lagi kembali kepada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah Indonesia. Disebutkan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, yang dimaksud di sini bahwa semua yang ada mulai dari dasar laut sampai ke udara ya, yang termasuk wilayah Indonesia adalah wilayah Indonesia, dan kekayaan yang ada di dalamnya atau yang terkandung di dalamnya itu adalah hak milik Indonesia. Baik. Pada slide ini saya akan menjelaskan bahwa tentang letak astronomis. Letak astronomis adalah 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Apa yang dimaksud dengan letak astronomis? Anda lihat di garis sebelah kanan atas itu adalah garis-garis sudah terlihat, sudah ditentukan berdasarkan ketentuan dunia tentang luas wilayah dan posisi suatu negara berdasarkan dunia ya. Nah, Indonesia terletak pada wilayah itu. Ya, Anda bisa lihat ada 11 derajat lintang selatan yang warna putih, 6 derajat lintang utara, 141 derajat bujur timur, ya. Nah, dari mana ke Indonesia? Indonesia mulai dari Sabang, wilayah barat Sabang, sampai wilayah timur Merauke, dan wilayah utara yang paling utara adalah Pulau Miangas, dan paling selatan adalah Pulau Rote. Ya, itu adalah wilayah Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa luas Indonesia adalah mencapai 5.193.250 km bujur sangkar. Dan pulau yang terbesar adalah Pulau Kalimantan dengan luas 544.150,07 km bujur sangkar. Luas daratan adalah 1.909.440 km bujur sangkar. Sedangkan luas lautan adalah 3.273.810 km bujur sangkar. Dan panjangnya lautan tersebut adalah 3.977 mil. Ya. Jumlah pulau ada sebanyak 17.508 buah pulau. Nah, itulah wilayah Indonesia. Artinya kalau dilihat perbandingannya luas lautan lebih luas dibanding luas daratan. Nah, kenapa seperti itu? Itu mungkin dijelaskan nanti pada tempat yang lain. Namun itulah wilayah Indonesia saat ini dilihat dari letak astronomisnya. Baik, letak geografis Indonesia adalah berada di antara benua Asia dan Australia. Anda lihat posisi silang. Kemudian berada juga di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oleh karena posisi itulah membuat Indonesia sangat diuntungkan dalam hal strategi tempat ya. Orang dari Asia mau ke Australia itu pasti lewat Indonesia. Orang dari Amerika lewat laut ke Samudra Hindia itu pasti melewati Indonesia. Itulah salah satu keuntungan Indonesia karena dilintasi oleh dua wilayah dan dua samudra yang besar. Baik, selanjutnya adalah letak geologis Indonesia atau letak bumi Indonesia dari aspek bebatuan.
Dua jalur pegunungan muda dunia, sebelah barat adalah Sirkum Mediterania dan sebelah timur adalah Sirkum Pasifik. Kemudian pertemuan tiga lempeng, bagian utara berbatasan dengan Taman Asia yang mengalami perluasan disebut lempeng Eurasia. Bagian barat dan selatan berbatasan dengan benua Gondwana, India, dasar Samudra Hindia, Australia, dan perluasan yang dikenal dengan lempeng Indo-Australia. Bagian timur dasar Samudra Pasifik. Nah, kalau kita lihat letak Indonesia berada di dua lempeng atau pergerakan bumi di bawah daratan yang selalu bergerak setiap waktu. Inilah yang membuat Indonesia selalu rawan bencana, ya, khususnya wilayah-wilayah yang dilewati lempeng itu, yaitu di wilayah Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, khususnya daerah Poso, maka sampai ke Manado dan sampai ke Filipina. Inilah yang menyebabkan wilayah ini sering terjadi tsunami ataupun gempa bumi karena pergerakan lempeng Eurasia dan Indo-Australia yang bertemu di wilayah di bawah itu. Selanjutnya, letak geomorfologis Indonesia itu letak wilayah pegunungan, daratan, dan laut danau, ya. Perlu kami sampaikan bahwa Indonesia memiliki 127 gunung api dan masih ada 69 gunung api yang masih aktif. Inilah yang menyebabkan wilayah Indonesia sering sekali kita lihat ada gunung meletus karena masih ada 69 gunung aktif lainnya yang berada di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara khususnya, ya, yang masih aktif, yang sekarang masih bergejolak. Ya, kalau di Sumatera ada namanya Sinabung, ya. Baik, Indonesia mempunyai lebih dari 1.575 danau, 840 besar dan 735 danau kecil, ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah yang terbesar Danau Toba, ya, Danau Towiti dan sebagainya, ya. Nah, yang perlu saya jelaskan bahwa Indonesia tadi berada di poros maritim dunia, ya. Ini seperti ini gambar orang dari Asia Pasifik melewati Indonesia, orang dari benua Asia melewati Indonesia ke Australia, sehingga sangat diuntungkan bagi transportasi laut Indonesia untuk menjelajahi wilayah tersebut. Artinya dia harus melewati Indonesia dan setiap melewati Indonesia pun harus melakukan pembayaran atau transaksi lainnya. Kemudian di sebelah kiri itu adalah wilayah batas laut Indonesia, ya. Di warna biru itu adalah batas teritorial atau kontinen pulau Indonesia, ya. Itu 12 mil diukur dari pinggir pulau, garis terluas. Itu wilayah mutlak Indonesia. Kemudian batas zona ekonomi eksklusif atau zona ZEE 200 mil dari garis pantai itu adalah wilayah kekayaan yang bisa atau diambil oleh Indonesia dan tidak boleh diambil oleh negara lain. Maka dalam Menteri Susi sebelumnya sering kita dengar ada penangkapan nelayan-nelayan asing, maka disitulah dia mengambil wilayah karena itu adalah wilayah yang menurut penelitian itu adalah wilayah kaya yang banyak sumber daya alam termasuk ikan dan lain-lain sebagainya. Selebihnya dari itu adalah wilayah laut bebas, artinya siapa saja yang bisa lewat dari situ, ya. Itulah wilayah laut Indonesia. Kemudian pada slide ini adalah letak waktu, ya, adalah waktu Indonesia Barat, yaitu adalah Pulau Sumatera dan Jawa dan Kalimantan Setengah. Kemudian waktu Indonesia Tengah yaitu Pulau Bali, Madura, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, ya. Kemudian waktu Indonesia Timur yaitu Papua, Maluku, Halmahera, dan sebagainya, ya. Itu waktu Indonesia Timur yang masing-masing terdiri berbatas waktu 1 jam perbedaan. Setelah pemaparan ini semoga bermanfaat dan jangan lupa kerjakan tugas. Tulislah di kertas tugas atau selembar tentang keuntungan dan kerugian negara Indonesia dilihat dari letaknya. Kumpulkan tugas pada guru masing-masing sesuai dengan waktu yang ditentukan. Demikian dari saya, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.